Nabi sedang berjalan menuju ke tempat salat Id. Nah, jalan pas ketemu perempuan. Jadi bersampinganlah jalan gitu, berjarak. Nah, sambil Nabi ngomong, "Ya ma'asyaran nisa," sambil sama-sama menuju tempat salat. "Ingat hai perempuan, tasadaqanna, banyak-banyak sedekah," kata Nabi. Ada hadis banyak-banyak sedekah. Aku lihat kali ini banyak di neraka, kata Rasulullah. Itu perempuan sambil jalan tu sambil takut perempuan tu dengar. "Kenapa ya Rasulullah?" Kata "Kami banyak masuk neraka tu." Dia bilang, "Kau tak menghargai pemberian suami. Yang kedua, mulut jahat." Itu ya. Jadi dua ayat tu binasa kata Nabi. Tak pernah menghargai pemberian suami. Yang kedua, mulut jahat. Tapi ibu ni insya-Allah tak masuk. Ya, kena sering belajar. Banyak dengar tu kan perlu nasihat. Ya, nasihat. Sesungguhnya Nabi SAW ya melaksanakan salat Id tanpa azan dan iqamah. Itu kemarin tu. Saya akan sebutkan hadis yang lengkap ni, yang lengkap dari kemarin yang lupa saya bacakan kerana salah bawa kitab kemarin. Ya. Hadis yang berikutnya dari Abu Dawud. Kemarin kan dikatakan keluar dari Abu Dawud, asalnya dari Imam Bukhari. Nah, dari Abu Dawud itu lafaznya dari Abdurrahman bin Abis. Ya, Abdurrahman bin Abis qala, dia telah berkata, "Sa'ala rajulun Ibn Abbas radhiyallahu anhu." Ya. Kata Abdurrahman bin Abis, itu seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Asyhadtal 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau menyaksikan salat Id bersama Rasulullah, atau apakah engkau ikut salat Id bersama Rasulullah SAW? Jadi laki-laki ini bertanya dengan Abdullah bin Abbas. Nah, berarti laki-laki ini tabi'in. Dia bukan sahabat, kerana tak ketemu dengan Nabi SAW. Jadi dia bertanya dengan sahabat. Sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdurrahman bin Abis ini, ya, nanti kita jelaskan Abdurrahman bin Abis. Nah, kemudian qala na'am, kata Abdullah bin Abbas, ya, artinya dia pernah salat bersama Rasulullah SAW. "Walaula manzilati minhu," kalaulah bukan kedudukanku di sisi Nabi, "ma syahidtuhu minas sirari," maka aku tidak bisa melaksanakan salat Id kerana masih kecil. Dia bilang waktu itu dia masih kecil, anak-anak lah, belum akil balik kan. Belum akil balik. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alam alladhi 'inda dari Kathirin ibn Salti. Ya. Nah, Rasulullah datang di rumah daripada Kathir bin Salti. Yang rumah itu ada bendera. Di dekat rumahnya tadi siapa ni? Kathir bin Salti. Fasalla, kemudian Nabi salatlah. Salat Id di dekat sekitar itu. Thumma khataba wa lam yadhkur adhanan wala iqamatan. Kemudian beliau khutbah. Berarti salat baru khutbah. Dan tidak disebutkan azan dan iqamah. Berarti waktu itu tidak laksanakan azan dan iqamah. Qala. Sambillah Abdullah bin Abbas berkata, "Thumma amara bis sadaqati." Kemudian Nabi menganjurkan sedekah.
Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu banyak-banyak sedekah. Qala faj'ala an-nisa'u yushirna ila adhanihinna wa huluqihinna. Maka dia bilang perempuan-perempuan memberi isyarat kepada kuping mereka dan leher mereka. Nah, qala fa amara Bilalan fatahunna. Nah, maka dikatakan bahwasanya Nabi memerintahkan Bilal untuk mendatangi perempuan-perempuan tersebut yang memberi isyarat. Summa raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak tu? Belum. Nah, ini jelas saya jelaskan ya. Kan masih hadis tu gitu. Apa cerita ini? Ya. Nah, jadi di sini saya uraikan ya. Nah, diuraikan apa? Laki-laki yang bertanya dengan Nabi itu tidak dikenal namanya. Ya. Nah, cuma di sini yang berbicara adalah Abdurrahman bin Abis. Ada seorang laki-laki yang bertanya, namanya tak disebutkan. Nah, waktu dikatakan, apakah engkau mengikuti salat bersama Rasulullah SAW? Maksudnya, ya Abdullah bin Abbas, apakah engkau hadir bersama Nabi SAW? Dijawab, ya kan? Nah, kemudian di situ ada bendera. Bendera itu kenapa? Biasa. Ya, bendera itu diletakkan biasa. Mungkin bendera peperangan dan sebagainya yang ditancapkan. Suatu saat akan dipakai kembali. Namun jelas itu tempat lapangan. Mungkin juga sebagai pembatas isyarat untuk melaksanakan salat Id. Karena Id itu dulunya di lapangan. Nah, di lapangan. Nah, di rumahnya Katsir bin Salat ya. Katsir bin Salat nama lengkapnya adalah Katsir bin Salat bin Muawiyah Al-Kindi. Ya, dia termasuk tabi'in, orang besar ya. Dia masa kecil lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pindah ke Madinah bersama saudaranya dan menetap di sana. Nafi berkata, kata Nafi ulama ini tabi'in, namanya itu adalah Qalil, asalnya namanya Qalil. Diganti nama Katsir. Bapak Ibu tahu tak Qalil itu apa? Sikit. Katsir banyak. Makanya Umar bin Khattab dengar nama kau ni tak bagus. Qalil nama, hey sedikit, hey sedikit. Ganti ya itu Umar, Katsir, hey banyak, hey banyak. Biar banyak kebaikannya, banyak rezekinya, macam-macam lah. Kan makna itu kan luas. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan, nah ini disebutkan ya, wanita-wanita pada waktu itu memberi isyarat kepada kuping mereka dan leher mereka. Apa maknanya ni? Nah, dia beri isyarat bahawasanya dia akan melepaskan apa ni? Anting-anting sama leher. Isyarat kuping tu anting-anting, isyarat leher kalung. Kenapa? Mendengar Nabi suruh bersedekah tadi. Nabi nyuruh bersedekah, lalu dia berisyarat dengan Nabi. Ya, kata dia, ini mau sedekah. Lalu Nabi memerintahkan Bilal. Bilal pergi kepada wanita-wanita itu, ambil sedekah emas dari kalung dan apa tadi? Anting-anting. Nah, itulah dia kisahnya. Maka Bilal pun datanglah kepada perempuan tersebut, nah mengambillah tadi impak daripada anting-anting dan kalung. Kemudian kembali kepada Nabi, dibawa emas-emas itu kepada Nabi. Nah, dan Nabi membagikan kepada siapa yang berhak. Ya, kepada yang berhak. Hebat dia perempuan dulu ya. Bu kan? Hebat tak bu? Aduh, masya-Allah. Begitu dengar Nabi langsung sedekah, cabut anting-anting. Cabut gelang. Mudah-mudahan ibu pun aja juga begitu. Maka saya katakan dulu, dengarkan laki-laki, perempuan ni pun hebat masa sedekah. Ya. Saya yakin kalau ibu-ibu sedekah sih malam tak tidur ada. Kalung pak dengan anting-anting lumayan tu. Kalau 10 gram, anting-anting 2 gram 3 gram lah, gelang 10 gram.
Ke 13. Kalau hati tak kuat, iman tak kuat, susah juga. Nah, asal di sini daripada kalimat ini ada asal dari Imam Bukhari. Nah, lepas Imam Bukhari itu, jadi dari Abdullah bin Abbas juga. Abdullah bin Abbas mengirim surat kepada Zubair, ya, Zubair. Nah, Abdullah bin Abbas berkata kepadanya bahwasanya lam yakun muadzin bis salah yaumal id, sesungguhnya tidak ada azan ya di dalam salat Id, kata Abdullah bin Abbas kepada Zubair. Jadi banyak riwayat ini ya, banyak riwayat sekali. Ini menunjukkan bahwasanya azan dengan iqamah tidak dianjurkan dalam pelaksanaan salat Id, ya, Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, apa isyaratnya ni? Dia bilang tidak disyariatkan azan dan iqamah dalam salat Id. Itu pertama dari hadis ini. Yang kedua, jawazu khurujun nisa ilal musalla. Boleh perempuan keluar di tempat salat. Kerana ada anjuran dari Nabi SAW. Jadi perempuan dianjurkan turun. Jangan nunggu di rumah, nunggu suami pulang dari salat Id, cium tangan, jangan. Ya, cium tangan tetap di rumah boleh, tapi turun sama-sama salat Id. Jadi anjurkan. Walaupun lagi halangan, tak masalah. Duduk di lapangan, jangan masuk dalam masjid. Ya, bertakbir, membesarkan Allah dengan nasihat khutbah, itu saja. Salat jangan. Yang ketiga, istihbabu wa'zil imami lin nisa'i yaumal Id. Ya, dianjurkan ya bagi imam, ya, pemimpin dan sebagainya, termasuk imam tadi itu, memberi nasihat kepada wanita-wanita pada hari Id, ya, agar menganjurkan mereka sedekah. Ini hadis mengenai sedekah perempuan ini banyak, ya, banyak. Hadis yang lain, Nabi sedang berjalan menuju ke tempat salat Id. Nah, jalan pas ketemu perempuan. Jadi bersampingan jalan gitu, berjarak. Sambil Nabi ngomong, ya masyarakat nisa, sambil sama-sama menuju tempat salat. Ingat, hai perempuan, tasadaqanna, banyak-banyak sedekah, kata Nabi. Ada hadis, banyak-banyak sedekah. Aku lihat kali ini banyak di neraka, kata Rasulullah. Itu perempuan sambil jalan tu sambil takut, perempuan tu dengar. Kenapa ya Rasulullah? Kata kami banyak masuk neraka tu. Dia bilang, kau tak menghargai pemberian suami. Yang kedua, mulut jahat. Itu ya. Jadi dua ayat itu binasa kata Nabi. Tak pernah menghargai pemberian suami. Yang kedua, mulut jahat. Tapi ibu ni insya-Allah tak masuk. Ya, kena sering belajar, banyak dengar. Dengar tu kan perlu nasihat. Ya, nasihat. Saya jangankan Nabi, guru saya ngomong ya mikir, saya tak tidur malam. Ya, itu ada guru saya ngomong bini tentang saya, malam tak tidur saya mikir. Apa ke Nabi kalau ngomong? Ya, jadi semuanya harus banyak mendengar. Makanya turun salat Id banyak nasihat. Ya, kalau Jumat tu laki-laki. Laki-laki tu kenapa Jumat? Ibu-ibu setahun sekali. Kerana laki-laki itu daripada pimpinan rumah tangga, kepala rumah tangga, dia harus bisa mengayomi keluarga dia. Makanya setiap Jumat harus datang dengar. Minimal tu Jumat. Walaupun majlis taklim tak ikut ni, Jumat minimal harus turun dia dengan nasihat. Yang keempat, dari hadis ini dapatlah diambil pelajaran jawazun sadaqatul mar'ati min maliha biduni izni zawjiha. Ya, boleh perempuan bersedekah dari hartanya sendiri. Ingat tu, dari hartanya sendiri tanpa izin suami. Ingat, harta bukan harta suami. Kalau harta suami tak boleh, dia harus ada izin dari suami. Nah, suami juga begitu. Jangan ingin dihargai, ingin dihormati kalau istri sedekah untuk hartanya sendiri. Ini tidak, kadang suami itu marah. Istri punya pekerjaan, ada penghasilan, dia mau sedekah, terserahlah. Oh, lupa izin dengan suami, itu adab. Tak izin pun tak masalah, karena hartanya sendiri. Memang sebaik-baiknya ya beritahu, tapi kalau tak terjadi tak masalah.
Jadi perempuan punya hak sendiri tentang masalah hartanya itu. Walaupun dia bekerja, hasilnya lebih besar dari suami, mau diapakan uangnya, suami tidak bisa mencegah. Kalau sifat kebaikan. Kecuali untuk hal yang tak baik, nah suami wajib beri nasihat. Ya, nah, ini pernah terjadi nih, mohon maaf. Yang saya sampaikan, istri bekerja, ya, di perusahaan BUMN. Nah, suaminya di swasta, tapi tak sebesar lah gaji istrinya. Nah, lalu si istri ini mengambil duit, ya, kurang lebih hampir 50 jutaan lah gitu. Ngambil duit di bank, potong gaji dia. Ya kan? Untuk apa? Bantu rumah orang tuanya di kampung. Rumah itu nak roboh dah. Dapur itu kata dia dah. Dia punya kayu untuk selisih jauh-jauh tu. Ya, selaku anak udah berhasil, apalagi suami udah bekerja, ngambillah duit di bank, potong gaji. Nah, lambat laun ketahuan isteri terima gaji tak utuh lagi, dipotong. Suami marah, untuk apa? Bantu ibu di kampung. Marah suami. Terlewat saja. Jadi ngadulah isteri ke saya tu. Nah, saya telefon suami. Sebenarnya kau yang ngasih motor. Ini anak bantu orang tua pun kau marah. Terlewat betul. Nah, ini tak faham nih, susah. Maka banyak mendengar juga suami-suami itu. Jangan kepingin masa dihargai semuanya harus. Nah, dia dulu kalau harta suami, istri haram bersedekah tanpa izin suami. Tapi kalau istri-istri, tak masalah. Ya, maklumlah sekarang ini kan banyak perempuan yang berdikari, sukses, ya, dan sebagainya. Nah, itu jelas itu dia punya hak. Nah, kemudian yang kelima, ya, mubadiratun niswatu bis sadaqah. Nah, jadi perempuan tu bergegas bersedekah dengan apa yang dia miliki. Termasuk tadi itulah rezeki boleh, dengan emas nanti dulu fikir-fikirkan memang. Bukan ini kita mengkaji ini. Saya gitu belajar sama beliau, sama Ustaz Ali Surabaya. Ingat makam kita. Makam kita kalau belum sampai derajat makam seperti itu iman kita, jangan beramal timbul penyesalan. Nah, saya kan bertanya tentang masalah Abu Bakar itu bisa bersedekah dengan semua hartanya, Pak. Nah, Umar separuh. Saya tanya, apa sebab? Perbedaannya apa kata dia bilang? Perbedaan. Ini orang jual marifat tu lain. Dia bilang, perbedaannya apa dia bilang? Abu Bakar dengan kita ini mengandalkan kemampuan diri kita dan rezeki yang ada pada diri kita. Termasuklah simpanan kita. Kita mengeluarkan sesuai dengan duit yang ada. Aku nyimpan sekian, sekianlah aku keluarkan, masih menghitung-hitung apa yang diperlukan. Abu Bakar rendah. Abu Bakar imannya itu sempurna, hati dia full kepada Allah, tidak ragu sedikit pun. Dia bersedekah semua hartanya. Dan dia bilang, di belakang aku ada bos, kata dia. Bosnya Allah. Gimana Bang? Orang bersedekah bos tu Allah gimana? Tak bisa kita. Itu iman sempurna udah. Nah, kalau sudah sampai makam Abu Bakar hatimu, boleh kau bersedekah, katanya. Kalau belum, tak tidur malam lah. Jangan ikut Abu Bakar, ikut Umar yang tak kuat gitu. Umar kan separuh. Ada 50 juta, 25 juta kita sumbangkan. Mampu? Belum, separuh ya tak mampu kita. Kita cuma 2,5%. Itu pun Ramadan. Betul tak? Itu pun Ramadan. Karena iman. Makanya hatiku dah ada Allah, gampang sedekah. Tapi kalau belum kuat, jangan. Ya. Makanya dulu pernah terjadi itu di Al-Fatwa dulu tuh. Saya kan ngajar Al-Fatwa, sekarang berhenti dah. Udah 20 tahun dah saya ngajar sana. Dah habis dah umur sana. Dari rambut putih, hitam sampai putih rambut. Ini sekarang kumis nak putih dah sekarang. Janggut dah putih semua dah. Ya, jadi sana saya pengajian ibu-ibu, datanglah Ustaz Mansur tu kan.
Waktu itu datang dia di Al-Falah. Tak masalah, sah-sah saja orang sedekah kan. Nah, di Al-Falah, kemudian di Al-Fatwa ni Kampung Arang. Tempat saya ngajar di Ibu ngaji ada masjid besar sebelah kanan. Kemudian di Mempawah juga. Ya, Ustaz Mansur kan masalah sedekah tu bang. Ya kan? Dia mau beri motivasi Al-Quran, hadis, takkan miskin orang bersedekah, pengalaman-pengalaman orang yang saleh begini-begini. Kisahnya tu bang. Cuma Ustaz Mansur ni kan tak tahu makam hati ibu-ibu tu. Kuat iman kan orang tak tahu. Disuruhnya bersedekah. Akhirnya ibu-ibu tu gelang lepas ni. Gelang lepaskan. Gelang dilepaskan. Hati-hati sendak lah. Ya, gelang ni tak ada duit tu buat gelang. Jadi udah selesai acara tu, besok pengajian saya. Di Gertak Kuning tu. Dia mana di Kampung Arang. Ibu-ibu tu nanya, Pak Ustaz nanya, kata dia, gimana lah kita sedekah ni Pak Ustaz? Bahwasanya setelah itu dibicarakan sedekah kita ini kepada orang. Dan orang yang bicara tu ada nada menyesal dia bersedekah. Kenapa pula begitu? Itulah dia bilang, semalam tu kata dia, nyaman ya saya bersedekah, kata dia. Saya mengeluarkan gelang dari tangan saya. Malam saya berfikir, kata dia. Kenapa mudah benar saya mengeluarkan ni, kata dia. Padahal saya keperluan banyak. Menyesal besok. Yang lebih bahaya lagi kalimat apa lah? Dihipnotis kali ya, kata dia. Bahaya ke Pak. Ini fitnah tambah besar, kata dia. Saya bilang, hati ibu itu belum siap sedekah dengan gelang. Itu masalahnya, imannya belum kuat, dipaksa bersedekah. Nah, makanya kan main tembak gitu Pak. Ayo tembak depan orang. Saya dengan Pak Sagiman, saya bilang depan orang ramai ni, saya tembak Pak Sagiman. Pak Sagiman sedekah apa? Kau tak keluar gimana? Malu mau tengok keluar. Depan orang Pak begitu kan. Tetaplah kita keluar sedekah. Itu makanya saya bilang, udah depan orang mau tak mau keluar, tapi balik banyak perenungan, tafakur balik. Tafakur zikir tak masalah. Jadi kita ni iman perbaiki. Kalau iman ni kuat, makanya orang bersedekah beda-beda Pak. Apa sebab? Ada yang mampu sedekah cuma 10.000. Tak masalah. Memang itulah iman dia. Tapi ada yang bersedekah bisa 500.000. Gimana? Ada yang bersedekah bisa besar. Oh Pak Ustaz, sesuai penghasilan. Saya mandang langsung orang kaya sedekah 2.000. Berarti imannya cuma 2.000 tu lah. Kenapa? Tapi ada orang hidup yang pas-pasan bisa bersedekah. Kadang kita malu lihat dia. Gimana? Itu bedanya iman. Maka betulkan iman. La ilaha illallah. Pukul iman dua. Jadidu imanakum. Perbaiki iman. Kalau iman kuat, sedekah kuat. Itu rahsianya. Semua kau iman baik, semuanya pasti baik. Salatnya, sedekahnya, zakatnya, hajinya, zikirnya, sedekah sunnahnya, semua jadi baik. Makanya saya dah pelajari solusi hati betulkan dengan Allah. Baru bisa baik ibadah kita. Ya. Ya, segala itu. Sudah ada pertanyaan belum? Selesai? Belum kan? Ya. Yang kedua, mana soalannya membersedekah dengan memberikan hutang? Ya. Jadi yang makruh masih boleh dimakan kerana belum jatuh kepada haram. Silakan manfaatkan, dah masalah, kerana belum sampai kepada derajat haram. Tapi barang yang haram dia tidak akan bersedekah. Cuma kita sedekahkan menyelamatkan, jangan sampai kita makan barang itu. Nah, alokasikanlah kepada hal-hal sifatnya umum, silakan. Nah, tanya macam mana tadi? Mana lebih afdal? Dengan sedekah, sama-sama doa beri pahala. Kalau orang kepepet keperluan, kita hutangi, pahala bisa besar daripada sedekah. Cuma namanya samanya hutang,
itu berjangka. Tapi kalau standar saja, keperluannya tidak mendesak tapi dia perlu, maka sedekah lebih besar pahalanya. Sedekah itu lebih besar. Karena sedekah tak ada kepingin kembali. Kalau hutang tu masih kita mengharapkan kembali. Makanya kita nitipkan uang kepada orang lain kembali, itu namanya hutang. Tapi kalau kita beri orang lain tanpa kembali, namanya sedekah. Nah, orang berikan hutang tu besar pahalanya, Pak, kalau orang keperluan. Tapi ingat, tanpa bunga. Ya, tanpa bunga. Betul-betul kita meminjamkan Allah, besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Kenapa? Orang keperluan mendesak, kita bantu. Akhirnya tak mampu bayar, terserahlah kita. Mau jadikan sedekah atau ditangguhkan pembayarannya. Mana lebih baik? Udah kita hutangi, dia tak mampu, maka lebih baik udahlah. Kalau kepingin balasan akhirat, lepaskan. Tapi kalau masih mau ditangguhkan sebagai hutang, ya ditanggung sebagai, tetap berpahala masih. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ingin mengikhlaskan, apakah kita harus memberitahu orang tersebut bahwa hutangnya kita ikhlaskan, atau kita diam saja, tapi dapat kita ikhlaskan? Hukum fikih itu secara fikih belum. Ya, secara fikih belum. Nah, cuma di akhirat nanti itu akan tetap menjadi pertanyaan, sekalipun kita mengikhlaskan di akhirat. Tetapi di dunia berlaku hukum fikih ijab kabul. Orang jual beli ijab kabul. Hutang pun ada ijab kabul. Bahkan hutang itu ada saksi lebih baik. Kalau kita mengikhlaskannya, minimal kita telefon. Pamannya ada yang meninggal. Kawan saya meninggal, minjam duit sama saya 5 juta. Seandainya hutang masih itu. Nah, apakah cukup saya ikhlaskan? Dah, belum jatuh hukum. Nah, telepon ahli warisnya. Tentu ahli warisnya gelisah. Siapa orang-orang yang bapak aku ni dia berhutang? Nafsul mu'min mu'allakun bidain. Diri orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya. Nabi ngomong depan mayat. Ya, kata Nabi bilang, diri orang mukmin bergantung dengan hutang hatta yughda'anhu, sampai dilunaskan hutangnya. Tak boleh main-main. Kalau seandainya orang tu ikhlas saja begitu, Nabi tidak menahan mayat. Nabi bilang, siapa yang mampu menjamin hutang orang ini? Ali maju. Ali itu miskin. Aku yang menjamin ya Rasulullah. Baik kalau itu, ada yang menjamin, Nabi menjadi imam. Berarti Ali siap melunaskan. Makanya dalam fikih itu jelas, tak bisa dalam hatinya. Ya, tak bisa. Makanya kalau paman tadi saya contohkan, kawan saya meninggal, punya hutang dengan saya 5 juta. Saya telpon sama ahli waris. Almarhum mudah diampunkan Allah, saya sampaikan kepada kamu ahli waris, anak almarhum, ayahmu dulu ada hutang 5 juta dengan aku. Tetapi hari ini pun aku ikhlaskan bahwasanya hutang itu aku anggap sudah lunas. Selesai tak secara fikih itu. Takkan nak cari bukti pula kita mengikhlaskannya. Cari bukti apa kira? Entahlah, kalau mamanya pasti orang senang hati dia. Alhamdulillah, makasihlah, kan gitu. Tak pula, udahlah dilunaskan, mana bukti-buktinya? Ini cak gagal nampak ni. Yang dihalalkan, yang tadi dihalalkan. Kalau tak dihalalkan boleh cari bukti, saksinya siapa? Enggak, lain lah. Ini kan nagih namanya ni, bukan mengikhlaskan. Nagih. Pada singgung tu syaitan masuk. Syaitan dah masuk lain masalahnya. Ya kan? Nah, sekarang begini saya katakan, orang mengikhlaskan, siapa yang tak senang? Itu syaitan menangis ya sudah. Menangis syaitan tu, Pak. Ngotot pula. Sombong tadi. Pernah ke bapak ke hutang? Padahal nak dilunaskan tu. Nak iya-iya lagi.
Udah, ini dah lain masalah tu lah. Ini hati yang berpenyakit. Nah, jadi intinya tadi bahwasanya tidak gugur hutang piutang hanya dalam hati saja. Mengikhlaskan dalam hati tak gugur dia. Nah, jadi harus ada ucapan yang nyata, ijablah bahwasanya kita menyampaikan ayahmu dulu ada hutang tapi aku ikhlaskan. Apalagi orang macam saya ni ngajar fikih ini, saya ngomong, "Pak Ustaz mana buktinya?" Oh, dah kacau gini. Tak percaya lagi saya dek. Nah, yang jelas bahwasanya orang punya niat seperti itu pastilah niatnya baik. Tak mungkin dia mengada-ngada. Tetapi kalau seandainya orang yang ingin menagih dia tak mengikhlaskan, maka ahli waris harus melunaskannya. Ya, harus melunaskannya. Minimal ada saksi. Walaupun saksinya tak tertulis, saksinya yang mendengar. Kuat Pak secara fikih. Ya. Pak Elvira utang sama saya dan Pak Sagiman tahu. Pak Sagiman sebagai saksi. Betul. Almarhum bapakmu ada hutang dengan ini. Itu kuat Pak. Walaupun tidak ada hitam di atas putih. Karena ini kan saksi kan perlu. Takkan semuanya bohong. Dari ngomong bohong yang saya kan jelas bahwasanya ini satu kepercayaan. Ya, selama orang tu ada saksi, maka saksi itu kuat. Zaman Nabi saksi tak pakai surat. Ya, zaman Nabi tak pakai surat. Ustaz, kalau seandainya kondisi kan kadang-kadang kita tak ingat siapa yang hutang itu. Karena kan kita tidak berharap juga dia kembalikan itu. Ya. Kita kan tidak ingin. Ya, kalau itu di hari kiamat kita akan bilang, "Ya Allah, aku tak menuntut dia." Itu terjadi di hari kiamat. Cuman hari kiamat itu saat yang kita malu. Ya, malunya luar biasa kita di hari itu. Semuanya dibuka, ditelanjangi istilahnya. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Tapi ada orang yang memaafkan, tetap terjadi di masa itu. Tetap memaafkan. Nah, kau dapat selesaikan di dunia. Tapi kalau tadi orang hutang banyak, lupa nih. Udahlah bilang sama Allah, "Ya Allah, mungkin ada orang yang masih berhutang dengan aku ikhlaskan ya Allah." Nanti di hari kiamat awak ketemu sama dia. Tetap ikhlaskanlah udah. Cuma saat itu sudah terlambat, tapi tetap berlaku hukum Allah SWT. Ya. Nah, makanya akhirat itu ada orang namanya muflis. Muflis itu istilah dari Nabi SAW. Hati-hati jangan beri nama anak muflis. Mukhlis boleh, muflis jangan. Muflis itu orang yang bangkrut. Nah, kemarin saya pergi dengan kawan saya, ada gang muflis. Benar kan tak ni? Muflis tu bangkrut. Kalian tahu atadrina mal muflis? Apa kalian tahu apa itu al-muflis? Orang yang banyak hutang, kata Nabi bilang. Kata sahabat bilang orang yang banyak hutang dan bangkrut dia tak bisa bayar. Kata Nabi, al-muflis itu nanti di hari kiamat orang itu datang. Semuanya dihadapkan manusia ni. Hak-hak manusia itu. Masalah kehormatan, masalah hutang piutang dihadapkan nanti di hari kiamat. Nah, sekarang kita fikirkan kita mau tak terjadi ini. Itu makanya Nabi dah beri gambaran begitu. Nah, salatnya dibayarkan kepada orang yang dirugikannya, pahala salat. Kalau yang dirugikannya ada lima orang tu datang. Pahala dia mengalir, transfer. Pahala salat kasih ke dia. Dibayar dengan pahala tu. Duit tak laku ya hari kiamat. Ya, duit sekarang dunia ni tak laku di hari kiamat. Dibayar dengan pahala amal. Nah, pahala haji umrahnya dibayarkan. Sedekahnya dibayarkan. Alhamdulillah kata Nabi, kalau hak manusia sudah dilunasi tapi masih tersisa kebaikannya, alhamdulillah masih bagus. Berarti banyak ada amalnya. Tapi begitu dibayarkan kepada orang yang dirugi, dizalim ini, teruslah masalah kehormatan, masalah harta, masalah kezaliman, memukul dan sebagainya, itu dibayar semua. Ada 15 orang datang. Ada 20 datang, dibayar. Habis pahala. Yang dibayar belum lunas. Gimana? Dosa orang itu pindah pula ke dia. Baru sahabat faham, itu rupa al-muflis.
habis semua pahala ibadah dia dibayarkan kepada orang yang dirugikan. Dan ini sudah disampaikan Nabi sekarang. Jadi makanya penyampaian Nabi itu semuanya jelas. Jangan sampai nanti orang nak nuntut di hari kiamat, kenapa tak sampai berita? Dah dia belajar. Belajar kita dengar ini semuanya agar tak jadi penyesalan di hari kiamat. Berita sudah jelas dari Nabi, maka pelajaran Nabi ini konkret sudah. Takkan bertanya lagi kita ni. Bahkan jalan menuju Allah pun sudah jelas. Ya. Jelas sudah. Jalan akhirat sudah jelas. Jalan kematian sudah jelas. Kehidupan jalan bagaimana yang baik sudah jelas. Semuanya sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diuraikan oleh para ulama guru-guru kita itu. Ya. Ini masalah hak jemaah sekalian, berat masalah hak. Sulit. Bahkan tobat juga begitu. Tobat itu orang yang salah, pertama mandi tobat. Yang kedua, salat tobat. Yang ketiga, minta ampun. Kemudian menyesal lagi. Yang terakhir, berazam dalam hati takkan mengulangi lagi. Siapa yang tobat ni 5 macam ni, insya-Allah Allah terima. Ini nama tobatan nasuh. Tapi kalau ada hak orang lain yang kita ambil, Allah belum ampunkan dosa kita. Ini agak berat tu. Harus datang kita kepada orang kita rugikan. Pak, saya bertobat. Apa salah dengan bapak ini, dengan ini semua. Dapat reda, alhamdulillah selesai urusan dunia. Jadi taubat pun langkah awal. Harus jelas masalah kita dengan manusia. Tak selesai, akhirat nanti. Akhirat akan dilunasi semua itu dengan amal kita. Pahala salat, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekah, pahala semua itu dibayar. Jadi berat Pak masalah hablum minan nas ni. Memang berat. Ya. Jadi kalau hak kita dengan Allah sebentar selesai. Kalau betul caranya, tapi kalau hak manusia sampai hari kiamat. Makanya ibadah ini yang kita lakukan ni, salatnya, zakatnya, zikirnya, hajinya, semuanya harus nampak buahnya. Kapan? Sekarang. Ya, sekarang buahnya. Buahnya apa? Akan jadi orang yang baik. Siapa hubungan sama Allah baik, pasti baik sama manusia. Manusia itu intinya. Ya. Assalamualaikum. Pilihan cuma 2, ditangguhkan tetap sebagai hutang atau diikhlaskan. Ibu mau yang mana? Oh berat Pak Ustaz. Oh berat udahlah. Pak Haji tetap hutang lah ditangguhkan tu. Ustaz, tapi anak dia kan ramai Pak Ustaz bekerja, miskin sedikit penting. Nah, itu maksudnya. Jalurnya ni. Apabila ada orang berhutang dengan kita, orang itu meninggal, maka kelanjutannya yang mengurus siapa? Ahli waris terus ke bawah. Terus ahli waris sampaikan dengan saksi dan sebagainya. Itu proses. Masih juga dia tak mengakui, dia berdosa. Ingat, ahli waris jangan hanya menerima waris. Orang tua punya hutang, ahli waris juga wajib membayar. Ini masyarakat ni punya fikiran salah, keliru. Sebab ahli waris disangkanya hanya nerima, susah orang tua kita juga tanggung. Kalau orang tua mau mengungkit kita, bapak ibu, lalu kita bisa nangis kita. Kebaikan dengan kita, masa dia punya hutang kita tak mampu bayarkan? Ya, itu tanggungjawab ahli waris. Ahli waris tak mau bayar, dosa dia. Dah tahu ayah dia punya hutang. Saya pernah cerita Pak Ustaz dengan anak-anak Pak Ustaz. Katanya dia tak tahu masalah urusan. Saya tak tahu. Panjang cerita ni, bukan khusus ni. Nanti buka bab hutang khusus ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Subhanakallahumma. Yang mana? Nah, lebih susah lagi. Kok jelas orangnya, memang kita balikkan ini. Ini duit rakyat yang mana? Apakah di Jalan Pancasila? Apakah di Singajawi? Orang yang mana-mana bang? Itu agak berat. Berat korupsi itu bang. Jadi mau tak mau dia harus kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, alokasikan kepada umum muda. Ya, alokasikan kepada umum. Saya ada orang kerja di sebuah instansi. Dia sedikit-sedikit ngambil bukan hak dia.
Ya, menyisihkan wang daripada ya APBD lah tu untuk suatu proyek, dia ngambil kan hak dia. Ngambil apa? Akhirnya dapatlah dari itu, dia bilang beli tanah. Ini dia belajar dengan saya sekarang ni. Beli tanah dia. Macam mana ni Pak Ustaz? Bukan hak kita, macam mana? Jadi tanah tu kau jual, serahkan kepada umum mudah. Apa pun kegiatan umum. Kau nak kembalikan kantor, malu. Malu Pak, takkan mungkin nak balik kantor ni. Itu tanah kau jual, alokasi untuk umum apa saja. Bantu pakai duit itu. Itu cara balikkan. Sampai ada ulama mengatakan kalau memang itu duit rakyat, kembali kepada rakyat, orang miskin pun boleh. Karena tujuan pemerintah itu mensejahterakan rakyat. Jadi kita tidak mungkin kembalikan ke pemerintah, tapi kita jalankan sendiri. Jelas intinya kembali kepada rakyat, boleh. Masjid tak masalah. Kita duit rakyat asal bukan duitnya. Cuma dia salah mengambilnya. Bukan hak dia, dia ambil. Ini saya bilang, nanti saya bilang, ya Allah, saya bilang, orang makanya semuanya harus belajar ilmu. Untuk apa nanti kita sudah nak meninggal menyesal? Ingat perbuatan kita, umur dah 70. Macam mana? Roh dah di kerongkongan. Rekaman terbuka. Terbuka apa rekaman semua tu? Nah, maka saya katakan bahwasanya wajib belajar. Wajib belajar, tak bisa tidak. Kena belajar ni mendengar tu nasihat. Korupsi ni berat. Kena duit orang bukan duit kita. Jumlahnya tak terhingga lagi. Tak berseri lagi lah. Ya kan? Itu nama ini cerita dunia. Orang India ya tahu dah lagu itu. Dunia kata dia. Dunia godaannya berat. Orang India tahu, apa orang Islam? Kemarin saya sampaikan di mana? Masjid mana tu? Al-Jum'ah ya. Betul Jum'ah tu. Cerita tobatnya rentenir tu. Habis hartanya dibagikan orang semua. Baru tobatnya terima Allah. Bahkan dibimbing seorang guru jadi wali Allah dia. Masya Allah. Itu kisah. Tapi tobatnya betul. Ya, tobatnya betul. Tak apa-apa. Tobatnya benar, insya-Allah jalan terbuka. Yang penting caranya betul tobatnya tadi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala Muhammad